Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian semuanya? Mudah-mudahan pada hari ini dan seterusnya kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi keberkahan, selalu dilebarkan rezekinya, diberi kesehatan dan sukses selalu kawan-kawan. Amin. Pada hari ini saya akan memperagakan tentang sambung tutup itu kawan-kawan, untuk mengisi waktu luang. Daripada kita tidak ada kerjaan, lebih baik kita manfaatkan apa yang ada bisa kita manfaatkan. Seperti halnya yang kemarin saya terangkan tentang cara jangan buang biji mangga di dalam video saya sebelumnya. Inilah hasilnya. Daripada biji mangga kita buang, kita jadikan bibit, dan sesudah menjadi begini, sudah tumbuh seperti ini, kita bisa langsung sambung pucuk dengan entres mangga yang sudah berbuah. Contoh entres mangganya yaitu yang seperti sudah ada tunas begini, bintil-bintil tunas. Dan kedua, berarti harus kita siapkan tutupnya atau yang disebut dengan batang bawahnya ini. Ada beberapa macam ini, yang masih muda bisa kita sambung. Ada yang sudah agak besar seperti sebesar kelingking atau sebesar telunjuk. Sebesar telunjuk itu bisa kita sambung pucuk, bisa sambung sisip, ataupun bisa kita okulasi. Nah, ini saya akan saya akan mencoba yang masih muda gitu kawan-kawan semua. Sesungguhnya untuk sambung pucuk ini banyak caranya. Ada beberapa macam, tapi kita peragakan hanya satu dulu aja kawan-kawan supaya tidak banyak waktu. Mari kita lanjutkan. Kedua, sediakan pisau atau silet atau cutter yang tajam, tapi yang jangan ada yang karat, dan ini juga harus yang bersih. Kalau bisa dari stainless gitu ya, stainless ininya yang bersih gitu, jangan ada yang karat gitu, atau yang kotor ininya. Kalau disebutnya steril berarti gitu. Nah, kalau yang tumpul gimana, Pak? Nah, kalau yang tumpul itu bisa mengakibatkan memar, atau bisa mengakibatkan tidak tumbuh itu ke atasnya karena memar bawahnya, batang bawahnya, atau untuk penyisitan ininya. Jadi cacat ya. Jadi cacat gitu. Saya begini kawan-kawan semua, ini kita potong. Jadi ke bawahnya tipis. Biar apa, Pak, harus tipis gitu? Karena tipis ini jadi untuk nanti kita perlihatkan. Nah, ini untuk ininya, kalau susah dipegang begini bisa juga kita ikat dulu. Nah, kita sayap begini, terus kita belah tengah dan lurus, Terus rata ya. rata. Kita belah tengah. Nah, oh, jadi yang pipih tadi harus runcing tuh fungsinya itu ya buat masuk itu mudah. Ini bukan. Nah, ini supaya runcing begini, ini kan ke bawahnya ya, coba. Nah, ini. Oh iya. Kalau iya. ininya tebal, nanti kan ininya ada agak terbuka. Oh iya. Kalau terbuka itu biasanya nanti betah ngumpul, itu akan mengakibatkan seringnya kegagalan dalam sambung pucuk. Yang nggak rapat ya jadinya kalau rapat. Gitu. Terus kita lilit dari bawah ke atas ya, jangan dari atas ke bawah, supaya nanti kalau kehujanan nggak masuk air gitu. Nggak ada kebocorannya. Iya. Yang kedua, yang di sininya pas sambungan ininya ini harus rapat. Sambungan ininya harus rapat, jangan sampai ada ruangan gitu.
Nah ini nah, pas di dalam ininya, nah yang ada ininya, yang ada mau keluar tunas ini, jangan 2 lapis, kalau bisa 1 lapis. Nah, karena kalau 2 lapis atau jadi tebal itunya, plastiknya itu akan sulit tembus. Kalau kantong kresek bisa gak Pak? Atau kresek Yang itu yang tipis ya. yang Tapi kita saya sobek-sobek belum gitu. pernah melakukan sama kantong kresek tuh, belum pernah gitu. Tapi kalau dengan ini plastik ini atau plastik PE yang ada khusus untuk sabun khusus itu ada. Terus plastik es saya pernah lakukan. Kalau sama kantong kresek saya belum pernah. Bisa tuh jadi ide tuh Pak buat kedepannya. Kantong kresek kalau tipis itu, yang tipis seperti ini, yang 0,2 ini pasti bisa. Nah, bisa tuh buat kedepannya Pak dibikin Insya tutorial Allah saya pakai akan kantong bikin. kresek biar Jadi kita memanfaatkan yang ada gitu. ya gitu Pak. Jadi nggak ada yang terbuang. Memanfaatkan barang-barang bekas. Ini kawan-kawan biasanya ini dari atas begini nih. Ini harus tertutup semua. Biasanya yang agak sulit itu yang atas. Nah, jangan sampai ada yang yang bolong atau yang nggak ketutup ya. yang nggak ketutup gitu. Nantinya kan ini akan ada penguapan, nanti disimpan di tempat panas, itu biasanya akan mengakibatkan juga kematian karena kering. Jadi masuk udara ya, masuk udara, masuk air kalau hujan mungkin. Gitu. Kita yang atasnya seperti ini nanti akan tumbuh insya Allah, dan setelah beberapa hari, biasanya 2 minggu atau 3 minggu sudah keluar itu tunasnya, nanti kita perlihatkan lagi. Semoga tumbuh dengan baik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berupaya gitu aja kawan-kawan. Nanti kita perlihatkan. Selain daripada ini juga bisa, kalau kita belum bisa melilitnya ke atas, bisa sampai sini hanya untuk mengikatnya saja, tapi sekali lagi mengikatnya jangan terlalu erat gitu, karena takutnya ini nanti memar, karena ini masih muda yang bawahnya. Nah, kita sungkup, kalau seperti sampai di sini kita mengikatnya, kita sungkup, bisa juga disungkup begini. Kalau yang masih sulit untuk nyungkup dililit, cukup begini, kita ikat di sini. Sudah itu, tapi disimpannya harus di tempat yang tidak terkena matahari langsung atau tempat yang terbuka, tapi harus terkena cahaya juga gitu. Jangan di tempat yang gelap. Itu cara yang lain ya Pak ya. Tapi saya sering melakukan cara seperti ini karena kenapa cara seperti ini disimpan di tempat yang terbuka gitu, bisa kehujanan pun tidak menjadi masalah. Yang terpenting tidak ada yang bolong atau tidak ada ruangan yang masuk angin ke sininya nantinya. Harus kedap udara ya. Harus rapat gitu kawan-kawan. Tapi rapatnya itu jangan terlalu ketat. Gitu. Apalagi ini yang bawahnya yang masih muda ini. Tapi itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Masing-masing cara itu ada kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Nanti di lain kesempatan nanti saya akan terangkan insya Allah tentang keunggulan dan kelemahannya masing-masing, seperti keunggulan sambung pucuk, cangkokan, tekan, itu semuanya ada kelemahannya, ada keunggulannya masing-masing. Begitu kawan-kawan semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan karena saya hanya untuk berbagi pengalaman saja. Dan satu kali lagi, saya bukan menggurui ataupun ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.